Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel RDM Lili Bumbu Farm. Dalam video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman mengenai tentang penyebab apa sih yang mengakibatkan ketika kita melakukan proses pemijahan ikan lele itu kenapa hasil penetasannya itu tidak maksimal. Nah, mungkin salah satunya karena penyebabnya adalah dari kolam tersebut, teman-teman ya. Seperti dalam video ini ya. Di belakang saya ini bisa teman-teman lihat ya, kolamnya sangat kotor sekali ya, dan ini sudah keraknya sudah bandel sekali ya. Nah, untuk teman-teman ketika kolamnya sudah keraknya seperti ini, biasanya akan sulit untuk kita fungsikan sebagai kolam pemijahan, karena kolam pemijahan itu bagusnya itu kita menggunakan kolam yang steril ataupun bersih ya, jadi tidak kotor ya. Nah, bagaimana cara membersihkan media kolam yang sudah seperti ini? Apakah masih bisa kita bersihkan? Jawabannya bisa, teman ya. Nanti dalam video kali ini saya akan jelaskan mengenai tentang bagaimana cara membersihkan kolam terpal yang sudah kotor dan berkerak. Ini bukan hanya sekedar lumut nempel ya, teman. Jadi dia ada semacam kayak apa ya, kayak kerak air gitu ya, dia nempel melekat di terpal ya. Nah, kalau teman sudah mengalami hal tersebut, biasanya disikat itu susah ya, apalagi dilap ya, itu nggak bisa ya. Dan itu biasanya akan menghambat kita ketika melakukan proses pemijahan ya. Mungkin kalau kita bersihkan seala kadarnya, bisa saja kita fungsikan sebagai pemijahan, tapi untuk kualitas hasil tetasan nanti itu akan sangat berpengaruh ya. Dan bagaimana caranya ketika kita membersihkan terpal yang seperti ini, bagaimana caranya? Simak terus video ini ya, teman-teman ya. Jadi jangan di skip. Jadi supaya teman-teman tahu bagaimana cara dalam proses pembersihan media terpal yang semula seperti ini jadi seperti baru lagi. Oke, ini sudah saya siapkan tempat ya. Nah, saya akan tunjukkan pada teman-teman ya, ini tidak memerlukan tenaga ekstra ya. Oke, saya akan coba ambil spon dulu ya, teman-teman ya, bentar. Nah, ini sudah saya ambilkan spon ya. Ini bahkan saya menggunakan spon bekas ya, tapi seharusnya menggunakan spons yang baru ya, supaya dia lebih steril ya. Nah, ini saya sudah ada ramuan ataupun racikan obat khusus ya. Untuk teman-teman pasti kalau menonton video saya dari awal sampai akhir pasti akan mengetahui ramuan yang saya gunakan ya. Nah, ini sengaja saya tidak tampilkan di awal-awal supaya teman-teman tidak men-skip video saya ya. Ini sudah saya siapkan. Nah, dia berbentuk bubuk seperti ini, teman ya. Nah, mungkin teman-teman banyak sekali yang istilahnya mengira-ngira itu pasti rinso ya. Nah, ini bukan rinso ya, bukan deterjen ya. Ini saya akan coba praktekkan secara langsung bagaimana hasilnya. Ini saya akan supaya tidak dikira rekayasa ya, saya akan menunjukkan menggunakan sikat biasa, sikat yang tebel itu ya, dengan saya menggunakan ini. Nanti akan terlihat perbedaannya, teman ya. Ini saya akan isi air terlebih dahulu ya. Saya akan coba ambil sikat ya, sikat yang besar, yang yang bahannya keras ya, tidak yang lembut untuk cuci baju ya. Nah, ini sangat keras sekali. Apabila bandel biasanya saya menggunakan ini, itu pasti bisa ya. Tapi ini coba saya akan gunakan ini ya, apakah bisa seefektif seperti kelihatannya ya. Ini saya akan coba ya, walaupun nanti ini ada yang bisa ngelupas tapi tidak keseluruhan menurut saya ya. Coba ya, ini saya tekan ya, saya tekan sampai tekan gini ya. Nah, ini coba saya akan bilas ya, supaya dikira tidak editan ya, teman-teman ya. Nah, saya menggunakan
sikat dengan kekuatan penuh aja itu hanya mengelupas sedikit ya, ataupun pembersihannya itu tidak bisa maksimal. Nah apabila itu di bawah ya teman, berbeda lagi di dinding itu akan jauh lebih sulit ya. Ini saya akan coba ya menggunakan ramuan khusus ya. Nah ini bisa diaplikasikan di kolam beton ya, ataupun kolam yang lain, apalagi kalau untuk kolam yang berbahan keramik itu akan jauh lebih bagus ya. Nah saya akan kasih air ya sebagai larutan penyampur ya. Ini saya akan coba aduk dulu ya teman-teman, biar dia bereaksi lebih cepat. Ini bentuknya itu bubuk ya, bukan. Nah supaya ini kan tadi di bawah ya, di dinding biasanya kan jauh lebih ekstrim, jauh lebih susah ya. Nah ini hanya saya lap ya, teman-teman bisa mendengarkan suaranya di mikrofon ya. Ini saya menggunakan busa ya. Nah hanya menggunakan busa dan saya hanya lap-lap seperti ini aja ya, tidak perlu tekan-tekan terlalu kuat ya. Nah ini kita kasih semua sampai keliling ya, yang pokoknya yang medianya sudah basah kita kasih ini ya. Sebenarnya kalau kering itu apakah kita bisa, nah ini yang kering ya contoh ya, ini langsung yang kering langsung saya kasih dengan ini, lebih efektif yang mana. Nah ini padahal sudah, ini kalau saya bilas sudah kelihatan ya. Nah untuk pertanyaan dari teman, mungkin ada yang apa ya, Bang itu kalau di tangan itu nanti akan ngaruh nggak, akan luka nggak? Ya ini enggak ya teman ya, jadi seperti air biasa, campurannya air biasa juga ya, jadi tidak seperti air keras ya. Bahkan kalau saya menggunakan Harpic teman ya, itu nggak bisa teman ya, sudah pernah saya coba menggunakan Harpic super pel lantai itu ya, nggak bisa ya. Nah akhirnya saya menemukan racikan ajaib ini ya. Nah semoga ini nanti bisa menjadi bermanfaat untuk teman-teman ya. Nah untuk obat yang saya gunakan ini adalah jenisnya itu HS ya, HS ya. Coba teman searching di toko oren ya, obat pembersih HS ya, itu pasti ada ya, dia bubuk. Nah teman coba searching aja, tidak sengaja tidak saya tunjukkan gambarnya, supaya teman-teman itu nanti ada pertanyaan lanjutan di kolom komentar saya, baru saya jelaskan secara detail ya bagaimana ciri obatnya. HS dia sasetannya itu bening ya, bening. Kalau teman-teman mungkin sudah menemukan dan sudah searching di toko oren, pasti teman sudah berkolom komentar di channel saya lagi ya, Bang apakah ini obatnya ya. Nah ini saya coba bocorkan yang di lantai ya, nanti bagaimana hasilnya. Ini saya lap-lap dulu ya. Ini sebenarnya sih menggunakan 2 kali pembilasan ya. Pembilasan pertama ini ya, untuk pengenalan media ya, supaya dia lebih mudah dalam proses pengelupasannya ya, ataupun kerak-keraknya ini. Nah kalau teman sudah tahu cara ini, pasti akan kalau ada postingan terpal yang sudah ngerak-ngerak pasti langsung dibeli ya, asalkan tidak bolong ya. Nah seperti ini. Ini saya akan coba ambil lagi. Jadi itu kita biarkan terlebih dahulu teman ya. Nah yang sebelah sana itu yang dindingnya itu sudah mulai agak apa ya, agak ngelupas ya. Ini prosesnya itu memang harus sabar ya. Kan obat bubuk ini kalau kena tangan itu dia rasanya apa ya teman ya, dia rasanya itu dingin, tertes gitu loh. Nah ini sebenarnya jangan terlalu banyak ya,
Ini harus kita ulang lagi karena tadi siram air ya, belum bereaksi dia sudah siram air lagi. Airnya jangan sampai banyak-banyak ya, campurannya cukup sedikit aja. Kita coba ulangi kedua kalinya ya, apakah bisa efektif. Nah mungkin kalau kita apa ya, teman-teman menunggu video saya mungkin agak terlalu lama ya, mungkin durasinya ini agak lama ya, tapi ini real ya, nanti teman-teman bisa melihat perbandingannya ya. Ini hanya saya lap-lap saja ya teman-teman, tidak saya menekan berlebihan, tidak ya. Nah kalau teman-teman lihat, ini saya akan coba dekatkan ya, supaya tidak dikira hoax ya. Ini memang benar-benar kerak yang sulit ya, kalau teman-teman pernah menjumpai. Kalau terpal berwarna hitam seperti ini sudah obatnya sudah bereaksi ya. Ini kuning-kuningnya sudah mulai jatuh ya. Nah, jadi kita tinggal tambahin lagi ya. Jadi kita ulangin lagi. Nah ini saya akan tunjukkan fokus ke sini dulu ya teman-teman. Yang kalau bawahnya sampai sini aja ya. Karena ini prosesnya yang sana itu agak panjang. Sebenarnya sih kalau mempermudah itu cukup kita oles dan tinggal aja, pasti akan bersih ya. Asal ngolesnya itu rata ya. Nah seperti ini. Kita biarkan saja dan kita ulangi. Yang masih hitam-hitam gini itu ulangi, tinggal dilap aja gini teman ya. Ini enggak saya tekan sama sekali ya, maksudnya tekan tapi dengan hanya dia nempel aja, maksudnya gitu ya, tidak perlu kuat-kuat loh. Nah ini yang bawahnya. Sebenarnya ini tadi saya bersihkan pagi ya, karena ini sore hari. Jadi yang semula rencana sore nanti tuh langsung saya gunakan sebagai pemijahan, jadi enggak jadi ya. Nah ini hasilnya teman-teman ya. Ini kalau teman-teman kurang bersih seperti ini, tinggal kita lap aja ya. Ini bisa bersih seperti baru lagi ya. Nah untuk di bawahnya ini ya kita lap ini aja teman-teman ya. Tapi kalau lebih bagusnya itu kita pakai bantuan sikat, itu kan jauh lebih cepat ya. Tapi kalau seperti dalam video saya ini tanpa sikat pun bisa bersih ya. Ini kalau teman-teman nggak percaya, nanti teman-teman coba buktikan aja ya, membersihkan media dengan menggunakan ramuan yang sudah saya jelaskan tadi ya, sudah saya sampaikan dalam video ya. Ini tinggal lap aja, ini sudah, ini teman-teman sudah lihat ya. Ini yang sebelum ini coba saya akan sikat ya, kalau supaya tidak kira settingan ya. Ini saya akan tekan ya, ini ya, ini saya tekan. Ini wah emang ampun pokoknya. Ini saya tekan aja, nggak ke apa ya, perbedaannya nggak terlalu jauh ya. Jadi mungkin semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman ya. Nah, tanda-tanda kalau sudah bereaksi itu dia berwarna kuning seperti ini, kayak kerak apa ya, karat gitu ya. Nah ini menandakan kalau yang nempel ini itu zat apa ya, banyak zat besinya ya. Karena kandungan sumur saya itu warnanya ada agak kekuning-kuningan gitu teman-teman ya. Jadi kita harus ulangi seperti ini, kita bilas ya, supaya dia mudah. Nah ini. Oke, sekian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman ya. Jumpa lagi di video selanjutnya. Untuk teman-teman yang ada pertanyaan dalam
video ini, silahkan tanyakan di kolom komentar ya. Dan apabila ada suatu kesalahan kata dalam video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman ya. Oke, lanjut lagi di video selanjutnya. Terima kasih.